Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian risiko likuiditas. Di sini ada pengertian resiko likuiditas, yaitu ada resiko likuiditas adalah resiko yang timbul akibat sebuah perusahaan kekurangan aset yang liquid seperti kas atau setara kas. Adapun bagi perusahaan sektor lain, resiko kekurangan likuiditas berarti ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti utang dengan tanpa mengurangi kinerja personal perusahaannya. Selanjutnya di sini ada contoh. Contoh mudahnya seperti Anda melakukan sebuah bisnis menggunakan modal dari pinjaman bank dengan tenor 5 tahun, Anda akan menghadapi risiko likuiditas apabila bisnis tersebut tidak bisa menyediakan uang tunai atau setara dengan uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar angsuran atau melunasi pinjaman bank tersebut ketika jatuh tempo. Yang selanjutnya ada penyebab resiko likuiditas, yaitu 1. Jumlah kas keluar lebih banyak dibandingkan jumlah kas masuk. Kreditor maupun pisitor umumnya ingin memberi pengembalian pinjaman dan investasi dalam bentuk uang tunai setara dengan kas. Kedua, ada perubahan kondisi pasar. Resiko likuiditas juga bisa disebabkan oleh adanya perubahan yang tidak terduga pada kondisi pasar. Misalnya perusahaan Anda menyiapkan uang kas dalam bentuk dolar. Yang ketiga ada kesalahan manajemen keuangan. Risiko likuiditas yang bisa disebabkan oleh masalah perusahaan dalam mengatur keuangan mereka. Misalnya perusahaan terlalu banyak melakukan belanja modal sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dan yang terakhir ada sumber pendanaan yang terbatas. Banyak perusahaan atau bisnis yang menghadapi masalah likuiditas karena sumber permodalan yang terbatas, misalnya modal hanya dari pemilik saja. Di sini juga ada jenis-jenis resiko likuiditas. Secara umum, resiko likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu likuiditas pendanaan atau akuntansi. Resiko ini timbul apabila perusahaan tidak memiliki aset likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek mereka. Kedua ada resiko likuiditas pasar. Resiko likuiditas pasar ini timbul apabila seseorang atau sebuah perusahaan terpaksa menjual asetnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga normal di pasaran demi mendapatkan uang tunai secara cepat dan memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir ada contoh-contoh analisis kasus resiko likuiditas, yaitu misalnya perusahaan A dan B memiliki data keuangan sebagai berikut. Perusahaan A pendapatan 15 juta, utang jangka pendek 1.300.000, kas 1 juta. Dan begitupun perusahaan B. Menggunakan cash rasio likuiditas kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan A rasio kas 1 juta per 1.300.000. Ini artinya uang kas perusahaan saja tidak cukup untuk membayar utang jangka pendek perusahaan tersebut sehingga mereka harus menggunakan aktiva lancar lain seperti perlengkapan, peralatan dan lainnya sebagainya untuk membayar utang. Dan begitupun perusahaan B rasio kas 2 juta per 1.500.000. Ini artinya uang kas perusahaan saja sudah cukup untuk membayar utang. Dari contoh ini dapat terlihat bahwasannya pendapat yang lebih besar tidak seharusnya menjadi satu-satu tolak ukur ya dalam memilih saham tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.